Ki jauh ke Malang, tempeng ka Sorbeja. Ki jauh ka Tisa, tempeng ka kota. Maturaki salam ka para rabu sateja. Moga parenya rahmat dari sakabasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Ketua MGMP Ekonomi SMA Kabupaten Bangkalan, para pengurus MGMP Ekonomi SMA Kabupaten Bangkalan, serta Bapak Ibu Guru peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi AnyFlip untuk penyusunan e-book di masa pandemi bagi guru ekonomi dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah atas nikmat kesehatan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa meneruskan perjuangan beliau dan mendapatkan syafaatnya nanti. Allahumma amin. Amin. Perkenankan saya Putri Ulfa Kamalia sebagai pembawa acara sekaligus moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan-sambutan, empat pembacaan tata tertib, kelima pemberian materi, keenam diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat menjadikan berkah untuk kita semua. Ala hazinya wali syafaati Rasulillah al-Fatihah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Heni yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih.
Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MGMP Ekonomi SMA Kabupaten Bangkalan kepada Bapak Zainal Arifin SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Prodi dan Sekjur Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, sekaligus narasumber Bapak Reza Yonisa, kemudian para dosen dari kalangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia yang saya hormati, rekan-rekan anggota MGMP, marilah pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sekalian diberi nikmat oleh Allah untuk menambah kompetensi yang alhamdulillah UNISA mau berbagi pada guru-guru MGMP Ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Sebenarnya tidak banyak yang akan saya sampaikan dalam sambutan ini, sebenarnya bukan sambutan, tetapi saya ingin curhat selaku guru yang ada di daerah, ya mohon maaf ya, luar Jawa katanya, kalau dulu saya tahun 90-an itu Madura itu dikatakan luar Jawa. Karena memang agak apa ya, jomplang kata orang Jawa itu kompetensi yang kita dapatkan ya dibandingkan dengan di Jawa. Dan kebetulan memang sampai saat ini juga kita masih harus mengakui kalau dibandingkan dengan Malang, kemudian Madiun, ya jauh memangnya, apalagi juga Probolinggo yang sama-sama juga ada kawasan Teluk Lemaknya, ada Maduranya gitu. Nah, untuk ini ayo kita sekalian pada rekan-rekan anggota MGMP, utamanya yang masih muda, bisa bergerak untuk menselaraskan dengan kemampuan-kemampuan yang ada di wilayah atau di kabupaten dan kota lain di kawasan Jawa Timur. Ya, apalagi nanti kalau memang benar-benar yang Maha Kuasa mentakdirkan bahwa Madura jadi provinsi, maka tidak ada kata lain kecuali adanya peningkatan SDM yang ada di Madura. Alhamdulillah melalui ya Ibu Putri, karena orang Bangkalan, tidak tahu asli Bangkalan, udah saya tahunya ya pada kesempatan ini ya pada saat ada kerjasama itu saja, tapi ya itu masih WA karena memang kami tidak bisa bertemu secara langsung dikarenakan masa pandemi dan juga ada beberapa kesibukan masing-masing. Bapak, Ibu dosen dan juga Kepala Prodi dan Kajur, prinsipnya bahwasanya kami di Bangkalan, utamanya guru yang ada di Bangkalan, setelah adanya ya perubahan dari kelas WIL menuju kelas Maya, boleh katakan kami gelimpungan. Ya, alhamdulillah pada saat itu ya awal-awal ya UNISA sudah memberikan pencerahan kepada MGMP provinsi, yang kebetulan saya juga pengurus jadi bendahara di MGMP provinsi dan wakil ketua di Asosiasi Guru Ekonomi Jawa Timur. Maka pertama kami diberikan bagaimana caranya membuat Google Classroom pada pandemi tahun pertama. Luar biasa, jadi sangat bermanfaat. Akhirnya ya kami gotok tularkan melalui ya yang mau secara ya
tapi bukan pelatihan semacam ini, tetapi ya juga bentuk tular aja, ya istilahnya pengimbasan minimal antar guru-guru. Kemudian ya kadang-kadang kita setelah bisa membuat Google Classroom, kayaknya kita terlalu pede, akhirnya ya kita lupa bahwasanya mengisi Google Classroom itu aja harus kita benar-benar terampil dalam mengisi konten-konten yang ada. Kita merasa itu akhirnya apa? Hanya share materi, ya yang kita ambil dari sana dari sini, kemudian share video, share PPT yang berselebaran di mana-mana, kemudian setelah itu kita lupa. Kira-kira setelah saya kasih materi itu anak harus diapakan? Ini yang kadang itu. Alhamdulillah ya sebenarnya sangat bermanfaat nanti adanya ya program baru ini, bahkan saya baru dengar ya ini flip ya. Ya sebenarnya banyak rekan-rekan yang pada saat itu sudah ada di Bangkalan, ada kerjasama dengan Unijoyo waktu itu waktu sebelum pandemi itu tentang Edmodo, kemudian Kuiper School. Ya namun kadang-kadang kita untuk apa ini? Ternyata pada saat era sekarang yang hampir sudah 1,5 tahun lebih ini sudah benar-benar kita gelimpungan. Ya, adanya paling-paling anak-anak dikasih materi di WA, dikasih ya PPT di WA, kemudian dikasih video di WA, nyaris. Sehingga orang tua banyak yang komplain bahwasanya terlalu banyak tugas setiap hari. Ya. Di Google Classroom pun juga kadang-kadang demikian, karena memang harus ada perubahan mindset antara guru dan siswa. Di mana mindset siswa, kalau sudah ada penugasan, meskipun di sana labelnya adalah LKPD, latihan kerja peserta didik, itu adalah karena di sini ada nilai jelas ya. Jadi ya kalau tidak dinilai dengan anak-anak jelas tidak dijamah, maka jelas nantinya wah tiap hari ada tugas, jadi daring, tidak ada istilah bebas dari tugas. Sudah akhirnya, ini yang perubahan yang butuh diadakan perubahan mindset itu. Pada dasarnya bahwasanya guru-guru sudah paham, memang Bapak Ibu dosen ya bahwasanya ya mengisi kelas maya sudah itu. Ya, GCR, Google Classroom sangat familiar. Namun kadang-kadang kita masih belum bisa memaksimalkan bagaimana isi ya Google Classroom yang ada. Ya. Kemudian juga ya Kuiper School itu. Ya. Tapi ya memang pada saat era sekarang ada Kuiper School yang free, ada Kuiper School yang ya harus berbayar. Ya. Saya juga pada saat awal-awal Kuiper School itu bahkan pernah jadi ambasadornya Kuiper School. Jadi rekan-rekan yang ikut ya saya ajak, saya dapat ya fee, kemudian teman-teman juga dapat ya fee juga dari kegiatan Kuiper School tanpa mengajak siswa untuk berbayar. Tapi setelah ada yang berbayar, karena memang Bangkalan ini ya daerah yang agak itu, saya ajak di kota agak berat kalau sudah urusan menyangkut bagaimana pada suatu aplikasi yang berbayar. Ya, alhamdulillah juga kami juga pernah juga ya memberikan kepada rekan-rekan tentang penggunaan ruang kelas dari ya ruang guru. Tapi yang namanya gratis ya ada beberapa istilahnya batasan-batasan untuk kita berkreasi. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan benar-benar bisa kita bisa kita manfaatkan untuk memberikan semacam ya peningkatan kompetensi dalam mengisi proses pembelajaran PJJ, apalagi nanti dalam bentuk blended. Kemarin kami sudah dalam bentuk blended sebenarnya, di mana separuh tatap muka, separuh daring. Tapi ya kami yang
yang yang PTM kita tangani, yang di rumah kadang-kadang hanya ya sekedar Google Classroom yang kadang-kadang tidak ditengok karena apa? Tidak sempat. Waktu itu 45 menit menjadi 30 menit, berarti 60 menit, 2 jam berarti 60 menit kami terfokus dengan ya yang di kelas, akhirnya yang di rumah kurang begitu tertangani. Mudah-mudahan keluhan saya, curhatan saya mewakili guru-guru ekonomi yang utama yang ada di Bangkalan ya bisa ya diberi pencerahan bagaimana pada saatnya, insya Allah nanti, karena kemarin ya tahun 2020 tahun ajaran itu sudah kami beberapa bulan, bahkan lebih 6 bulan kami melaksanakan PTM, separuh PTM separuh PJJ, artinya blended, namun kami belum bisa memanfaatkan ya nggak ada blended dengan baik. Ya. Ini yang mungkin bisa dijadikan nanti pengembangan Bapak Ibu dosen sekalian berbagi ya amal ibadah ke kami. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau kami melaksanakan apa yang diberikan kepada para dosen dapat ya juga imbalan pahala dari Yang Maha Kuasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, karena memang kurang bijak kalau saya berlama-lama karena nanti rekan-rekan tidak dapat hasil apa-apa. Demikian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Prodi dan juga para dosen yang sudah mau mengajak kami yang ada di Madura, Bangkalan utamanya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ya minimal lah, kalau mungkin bisa berkembang se Madura. Kemudian kalau di Sejatim, insya Allah itu. Tapi kadang-kadang yang di Madura jarang yang ikut. Sedikit sekali. Mudah-mudahan nanti pada rekan-rekan NGMP Kabupaten Bangkalan, ayolah kita mencoba untuk ya semangat lah untuk menambah ya kemampuan kompetensi kita. Ya karena kemarin pada saat ada kegiatan daring, ya pelatihan daring yang dilaksanakan oleh Asosiasi Guru Ekonomi Jawa Timur, yang waktu itu ada prakarsa dari Vimpatika kerjasama dengan Vimpatika itu ternyata sudah dibentuk IN masing-masing untuk IN ya instrukturnya, kemudian dari instruktur itu yang akan melaksanakan kegiatan daring selama 6 hari ya. Itu untuk region dibagi region 1 sampai region 8. Ternyata untuk region Madura pesertanya memang cukup ya. Jadi kalah dengan satu region kadang-kadang sudah ada yang 60 ya. Ternyata kami hanya 20 kalau tidak salah. Jadi memang betul-betul memprihatinkan Bapak dan Ibu anggota MGP. Ayolah kita semangat, jangan ya istilahnya nunggu bola. Ayo kita ya menjemput bola. Ya. Ini mudah-mudahan pada yang muda-muda, kalau saya Bu Kori insya Allah tinggal 23, nah mungkin kalau Bu Kori mungkin tinggal belasan sudah. Ya. Kalau saya tinggal 23, amplop lagi. Ayo kepada rekan-rekan yang masih muda, ayo kita semangat, kita selaraskan, kita sejajarkan dengan rekan-rekan guru yang ada di kabupaten lain, utamanya di Jawa. Katanya orang Madura kalau ke Jawa itu kan onkel. Ya jadi nggak kenal bahwasannya itu Jawa Timur dan kok ke Jawa. Jadi ayo kita mencatatkan dengan masyarakat Jawa. Nah itu sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas ya peran serta Bapak Ibu sekalian, anggota utamanya pada para dosen dan ya ini saya mohon terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Putri, karena Bu Putri yang bisa menjembatani antara NGMP Kabupaten Bangkalan dengan Unesa. Ya. Jadi ini sekali lagi terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Pak Zainal.
Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Kepada Bapak Riza Yonisa Kurniawan, SPD MPD, dipersilahkan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Zainal Arifin selaku Ketua MGMP Ekonomi di Bangkalan, Bapak Ibu Guru Ekonomi yang sangat berbahagia dan semoga sehat selalu nggih. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul walaupun dalam kondisi saat ini nggih. Hanya kami senang bertatap muka, tetapi karena kondisi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk bertatap muka. Walaupun demikian, kami harap ini tidak mengurangi makna dari kegiatan kita hari ini. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen terkait ini adalah sebuah variasi media, variasi bahan ajar yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran Bapak Ibu Guru. Jadi sebenarnya banyak sekali media atau bahan ajar yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Namun yang sederhana kita pilihkan yang sederhana dan insya Allah kalau Bapak Ibu nanti mengikuti ini tidak sampai 5 menit sudah bisa menggunakan. Jadi kalau mungkin yang tidak paham internet sama sekali atau tidak paham IT ya mungkin bisa sampai 10 menit lah paling lama. Tapi kalau sudah Bapak Ibu mengenal internet, sudah bisa megang laptop, nah insya Allah tidak sampai 5 menit sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pemberian materi dimulai, saya akan membacakan tata tertib acara pada pelatihan hari ini. Yang pertama, mohon Bapak Ibu peserta untuk mematikan mikrofon saat pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, apabila ada pertanyaan, dapat diketik di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung ke pemateri. Kemudian yang ketiga, peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat apabila telah mengisi presensi kehadiran yang akan di-share nanti setelah pemaparan materi dan juga Bapak Ibu peserta telah mengumpulkan tugas yang diberikan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, acara selanjutnya yaitu pemberian materi yang pertama mengenai perencanaan bahan ajar e-book yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Mustika Dewi SPD MPD beserta Ibu Nikmatus Solihah SPD MPD. Monggo dipersilakan. Yang pertama Ibu Retno dulu deh. Baik. Terima kasih Bu Putri. Nah, ini sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Siap. Apa sampun terlihat screen-nya? Sampun, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur sakalangkong saya ucapkan sebelumnya atas Pak Zainal, Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada kegiatan hari ini, khususnya Pak Zainal, ya atas kerjasamanya mengupayakan sehingga acara hari ini bisa terselenggara. Okay. Mohon izin ini saya sampaikan terkait topik
Nah, yang sebenarnya sudah sehari-hari kita lakukan ya, mengenai ini adalah media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran ini merupakan salah satu dari strategi pembelajaran ya. Di luar ada metode, kemudian ada model dan sebagainya. Nah, kemudian tidak terasa hampir 1,5 atau lebih ya Bapak Ibu, kita ini melakukan pembelajaran secara daring. Ya memang rasanya campur-campur ya. Jadi memang corona ini dampaknya berbagai bidang, salah satunya ini di pendidikan, jadi mengharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Ya mungkin di awal-awal kita semua Bapak Ibu guru mengalami agak kaget ya. Ini nanti kalau daring bagaimana? Sedangkan kalau tatap muka itu biasanya naik turun gitu ya kondisinya. Jadi kalau online ini seperti apa? Nanti medianya apa yang digunakan? Modelnya apa kira-kira yang efektif? Nah, belum lagi nanti kalau menilai bagaimana, karena kalau daring ini kita kan hanya bisa melihat wajah ya, tidak bisa melihat ekspresi atau kegiatan secara fisik peserta didik kita. Nah, semoga ini nanti corona bisa cepat selesai, kemudian Bapak Ibu juga sehat selalu. Nah, untuk mengenai media ini salah satu komponen penting dalam strategi pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi media ini merupakan perantara kita untuk menghidupkan suasana kelas atau komunikasi antara kita sebagai guru dengan peserta didik. Jadi memang keefektifan media itu bisa kita lihat ketika ada feedback atau umpan balik dari peserta didik, sehingga dari situ kita ada komunikasi baik secara searah maupun multi arah. Nah, seperti yang disampaikan Pak Zainal tadi, misalnya menggunakan platform atau media aplikasi Google LMS ya, Google Classroom, itu mengunggah materi, kemudian mengumpulkan tugas. Nah, itu kan nggak bisa berbicara ya Pak, Google Classroom-nya. Nah, itu media itu bisa akan efektif kalau misalnya di Google Classroom itu ada komunikasi antara guru dengan peserta didik. Nah, jadi memang ini luar biasa sekali kalau di pembelajaran daring ini ya, karena kita harus ini, kalau pengumpulan secara online, mau tidak mau harus berhubungan dengan komputer dan media sosial lainnya, seperti itu. Nah, terkait media, ini sedikit saya sampaikan mengenai prinsip, kemudian klasifikasi media, media dalam pembelajaran ekonomi yang sering digunakan, kemudian perencanaan penggunaan medianya nanti seperti apa tahapannya, jadi ada prosesnya, yang kemudian faktor penunjang media, dan terakhir media pembelajaran daring. Nah, salah satunya yang akan kita terapkan hari ini, yang akan dipraktekkan adalah mengenai AnyFlip untuk e-book, seperti itu. Nah, kira-kira ini kalau prinsipnya media itu apa nih Bapak Ibu ini? Kita tahu sebelum menggunakan media itu, apa yang harus kita pertimbangkan dulu? Jadi ada singkatannya. Nah, ini prinsipnya, nah bisa disingkat visual. Nah, ini ada ini singkatannya, ada visible, kemudian interesting, kemudian simple, usual, useful, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, masuk akal, dan terstruktur. Nah, yang pertama untuk prinsip media itu harus mudah dilihat. Nah, kalau seperti ini online, media yang sederhana yang paling sering digunakan adalah PPT, ya Bapak Ibu. Kalau online seperti ini mungkin efektif karena mereka peserta didik bisa dari layar ini handphonenya itu bisa dibesarkan atau dikecilkan. Cuma kelemahannya kalau bertemu secara fisik, PPT ini kadang kalau tulisannya terlalu kecil tidak bisa dilihat. Kalau kemudian hitam putih itu juga kurang menarik. Nah, berarti memang berbagai macam media itu ada kekurangan dan juga ada kelebihannya masing-masing. Kemudian menarik, sederhana, ini maksudnya media itu mudah digunakan oleh kita sebagai pengajar dan bisa diakses atau digunakan oleh peserta didik. Jadi memang kadang kita ingin menggunakan media yang menarik, kemudian agak
inovatif gitu. Tapi kalau misalnya kita belum mampu sebagai mengajar menggunakan media tersebut, berarti ya jangan menggunakan media tersebut, daripada nanti ketika diterapkan kita bingung seperti itu. Nah, kemudian medianya itu harus benar atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya kalau kita mengumpulkan sumber belajar itu kan banyak di internet nih Bapak Ibu, kemudian sumbernya juga macam-macam. Nah, namun itu harus kita sesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator, dan sebagainya, dan agar media itu juga tersusun baik, karena keefektifan media itu bisa terjadi ketika tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, jadi memang media ini adalah sebagai perantara. Nah, karena sebagai perantara itu harusnya media ini bisa menimbulkan adanya feedback atau komunikasi antara guru dengan peserta didik. Nah, kemudian ini ada berbagai media yang bisa digunakan dalam pembelajaran ekonomi ya. Mungkin sekarang lebih variatif, inovatif, dan lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Apalagi kalau ekonomi kan up to date ya, kemudian banyak hal-hal di sekitar kita yang bisa kita gunakan sebagai media. Itu kalau sering karena biasanya menggunakan kurva, soal hitung-hitungan, itu biasanya menggunakan flip chart seperti ini, kemudian ada panel, kemudian ada flashcard, kemudian ada barang bekas, dan yang paling sering kita gunakan adalah PowerPoint seperti ini. Nah, ini, kalau bentuknya flip chart itu seperti ini Bapak Ibu. Memang kalau di online ini agak susah ya, kecuali nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, kemudian ada bagian yang bisa mendokumentasikan atau merekam, itu bisa ya kita sambil berdiri atau apa, cuma kan kita dari rumah ya, jadi terbatas apapun. Jadi kalau flipchart ini mungkin belum bisa kalau diterapkan di online. Yang kedua contohnya kalau flashcard seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kalau untuk offline sama online ya. Jadi mungkin kita bisa buat ini melalui Word, itu kita susun sebagai kartu-kartu, karena kalau ini mungkin bisa digunakan kalau untuk pembelajaran yang bersifat hafalan teoritis di ekonomi, misalnya kan tentang biaya peluang, tentang kelangkaan, mungkin bisa sambil menggabungkan antara kartu yang satu dengan kartu yang lain, kemudian ini bisa diupload di Google Classroom, kemudian kita koreksi. Memang rumitnya ada di situ, butuh ketelatenan dan kerajinan untuk mengkoreksi seperti itu. Kemudian tadi ada barang bekas, mungkin karena misalnya bicara tentang eksternalitas, misalnya tentang apa, itu bisa digunakan Bapak Ibu sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi media, ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham betul dan tahu betul ya Bapak Ibu. Jadi ada media audio, audio visual, sampai dengan multimedia gitu ya. Jadi kalau sekarang kalau bicara tentang pasar, kita nggak perlu lagi datang ke pasar, cukup memberikan video. Nah itu ya, video bisa bergerak yang hidup, nah, seperti berita dan sebagainya. Kemudian bisa juga gambar pasar, tentang struktur pasar juga bisa memberikan contoh-contoh melalui media gambar seperti itu. Nah, ternyata memang kalau untuk menyusun media ini ada tahapannya Bapak Ibu ya. Memang untuk pengembangan media ini banyak beberapa model, seperti ada model 4D, model ADI dan sebagainya. Cuma untuk perencanaan ini itu semuanya ini ada di unsur menggunakan model Azure ini. Nah, ini sebenarnya memang kalau media ini gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Kalau memang kita benar-benar itu tahapannya bisa seperti ini Bapak Ibu. Apalagi kalau ekonomi kan ada timnya ya, mungkin bisa bekerja sama untuk menyusun media yang efektif dan bisa digunakan di sekolahnya masing-masing seperti itu. Nah, tahapannya ini Bapak Ibu ini secara umum. Jadi kita harus tahu betul atau paham betul tentang karakteristik peserta didik kita. Nah, ini ya, karena mereka karakteristiknya berbeda-beda. Nah, kemudian kita analisa.
Ya. Kemudian kita analisis tujuan pembelajarannya. Kemudian kita pilih Kemudian kita pilih, kita modifikasi atau kita rancang media itu. Jadi media itu bisa kita gunakan secara langsung. Nah, dari internet pun kita cari, kita gunakan. Kemudian media yang ada itu bisa kita modifikasi atau kita menyusun media yang benar-benar baru. Nah, nanti tapi kalau untuk menyusun media yang benar-benar baru ini, kita harus melakukan sedikit ini ya penelitian, karena harus ada ahlinya, harus nanti juga uji coba gitu. Kemudian mengatur materi. Nah, kemudian jangan lupa bahwa dalam penerapan media itu kita harus melibatkan peserta didik. Jadi harus ada komunikasi minimal 2 arah. Nah, kemudian yang terakhir kita lakukan evaluasi. Nah, apakah media yang kita gunakan itu efektif atau tidak? Itu dari evaluasi dari penggunaan itu tadi. Itu. Jadi ketika belajar kita menggunakan media itu, nah paling sederhana kita memberikan kuis atau tanya jawab di akhir pembelajaran tersebut. Nah, dari situ kalau banyak yang sudah bisa menjawab dan sebagainya, berarti media itu bisa diterapkan atau bisa digunakan atau layak seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sedikit bahwa memang pembelajaran dari ini kita terkait atau berhubungan dengan komputer atau laptop ya. Kemudian banyak yang sudah kita lakukan melalui platform atau aplikasi WA, Telegram, Instagram, dan sebagainya. Nah, untuk aplikasi ini kira-kira itu memang media atau materi kita itu sebaiknya yang paling efektif itu kita menggunakan apa. Nah, ini salah satunya nanti ada AnyFlip yang tadi seperti yang disampaikan Pak Risa, bahwa tidak sampai 5 menit, nah itu sudah jadi dan bisa diunggah digunakan dalam pembelajaran dengan berbagai aplikasi ini atau platform ini. Okay. Mungkin itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini Bapak Ibu, jangan sampai ini memang pembelajaran online membutuhkan kreativitas kita ya, apalagi secara online seperti ini, di mana kontak fisik itu penting, namun tidak bisa kita gunakan secara langsung pada situasi seperti ini. Dan semoga tetap semangat. Kemudian ketika kita menyusun strategi pembelajaran itu tidak menjadi beban psikis bagi diri kita. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya Bu Nikmah, monggo dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Sudah, Bu Putri? Belum, mungkin masih lagi. Ya, ini saya mau share screen, masih belum bisa ini. Bapak Ibu peserta yang mic-nya masih hidup, tolong dimatikan. Atau mohon co-host juga langsung aja di mute ya. Yes, ya Bapak. Bu Nikmah, apa perlu dibantu untuk share screen-nya? Oh, sudah terlihat. Oh, sudah ini sudah. Baik ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam MKMP mata kuliah ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Perkenalkan, nama saya Nimatus Solihah. Saya merupakan dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang serba-serbi e-book dengan bantuan aplikasi AnyFlip. Ini kemungkinan beberapa materi yang akan saya jelaskan, diantaranya mengenai e-book, lalu sedikit tentang AnyFlip, serta beberapa kajian empirik yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis AnyFlip. Pertama ini e-book, untuk definisinya sendiri merupakan sebuah buku digital ya Bapak Ibu, yang merupakan sebuah publikasi yang bisa terdiri dari teks, selalu campuran dari gambar untuk mempermudah menjelaskan materi kepada siswa, maupun bisa diisi dengan suara ataupun beberapa alamat link yang berhubungan seperti itu. Nah, nantinya ini buku digital bisa dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca oleh komputer maupun perangkat elektronik lainnya seperti Android, smartphone maupun tablet. Menurut beberapa pendapat yang lainnya, e-book ini sejenis versi digital dari buku cetak, seperti itu sederhananya. Selanjutnya, untuk e-book ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, e-book yang bersifat tertutup, di mana nantinya bisa dibaca hanya dengan alat maupun program khusus. Misalnya nanti kalau kita menggunakan AnyFlip, maka kita bisa membuka e-book yang sudah kita buat di AnyFlip dengan login terlebih dahulu di websitenya AnyFlip, seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada e-book yang dapat dibaca oleh berbagai peralatan digital. Misalnya nanti kalau kita bisa membuat e-book dari berbagai macam website maupun aplikasi, nanti bentukannya itu bisa berbentuk PDF, JPEG maupun yang lainnya, yang nantinya bisa mempermudah pembaca dalam membacanya di berbagai peralatan digital. Nah, selanjutnya untuk e-book sendiri ini bisa kita buat dengan berbantuan aplikasi, Bapak Ibu. Ada berbantuan aplikasi, lalu ada juga berbantuan menggunakan website yang menyediakan seperti aplikasi untuk membuat e-book. Nah, kalau kita memakai aplikasi untuk membuat e-book, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi yang berkaitan seperti Calibri, Sigil, Mobil Pocket Creator, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk membuat e-book dengan bantuan website, ini berbagai website ini sudah berada di sekitaran kita. Misalnya yang pertama itu, yang paling pertama itu ada Liberio, Bapak Ibu. Lalu nanti itu ada My e-book Creator, ada Papyrus Editor, Lulu.com, ada Flipping Book, Flipsnack, dan yang akan kita lakukan di pelatihan kali ini, nah ini berbantuan di website AnyFlip, seperti itu. Nah, paling tidak, Bapak Ibu sekalian, untuk menyusun e-book, ada beberapa komponen yang bisa Bapak Ibu siapkan. Di antaranya mungkin cover, ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti mungkin cover bisa didesain
dengan semenarik mungkin sesuai dengan materi ataupun komponen yang berkaitan dengan mapel yang Bapak Ibu ambil. Lalu nanti pendahuluan bisa berupa misalnya kata pengantar, lalu bagaimana tata cara menggunakan e-book dan lain sebagainya. Lalu komponen berikutnya ada daftar isi. Nah, selanjutnya ada KD. KD ini komponen, KD ya, komponen dasar ya. Lalu nanti ada indikator, serta materi. Nah, materi ini Bapak Ibu sendiri yang harus bisa meng-create ya, bisa menulis dari berbagai macam literatur, baik itu kajian pustaka maupun kajian empirik dari berbagai macam jurnal yang ada yang berkaitan dengan materi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ramu sedemikian rupa yang akan Bapak Ibu jadikan materi di e-book. Seperti itu. Lalu mungkin kalau Bapak Ibu bisa memberikan soal, bisa Bapak Ibu juga sajikan di situ. Lalu selanjutnya kemungkinan kalau memungkinkan ada glosarium, monggo silakan untuk seperti mencari kata-kata yang berkaitan, misalnya tentang permintaan itu definisinya seperti apa, penawaran seperti apa, seperti itu. Jadi kayak ada kata-kata unik ataupun yang misalnya jadi kata kunci dari buku yang sudah Bapak Ibu buat, seperti itu. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, ini paling tidak komponen-komponen yang harus ada di e-book yang akan Bapak Ibu buat, seperti itu. Selanjutnya saya beralih ke website yang menyediakan untuk membuat atau membantu Bapak Ibu membuat buku elektronik. Salah satunya adalah AnyFlip. Nah, menurut beberapa sumber dari AnyFlip.com ya, AnyFlip ini merupakan pembuat buku flip profesional yang dapat mengkonversi file Bapak Ibu baik berupa PDF maupun Office menjadi buku flip digital. Untuk konten yang kuat, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan berbagai jenis media di halaman manapun di flipbook pengguna. Media tersebut bisa berupa media audio, video, hyperlink yang bisa memudahkan untuk menyajikan lebih banyak detail materi dari di e-book Bapak Ibu sekalian. Lalu pengguna ini juga bisa mengunggah konten yang dibuat secara online. Untuk membacanya bisa secara online maupun dibagi kepada kerabat dan lain sebagainya melalui media sosial, seperti itu. Lalu AnyFlip ini memiliki kemampuan yang tepat untuk membantu pengguna membangun rak buku ya, yang teratur. Hal ini dapat menampilkan buku-buku pengguna dalam latar belakang yang menarik. Pengguna dapat mendesain ukuran, judul, dan kulit buku pengguna. Rak buku ini nanti bisa dibagikan melalui berbagai link ya, baik itu email, Facebook, Twitter, Google, maupun LinkedIn. Nah, ini bacaan online maupun offline AnyFlip ya. Flipbook buatan pengguna ini yang diunggah secara online, maka pengunjung bisa membacanya secara online. Jika pembaca menemukan sesuatu yang menarik, mereka bisa menggunakan jejaring sosialnya untuk membagikan konten tersebut kepada teman dekat, keluarga, maupun kolega mereka. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat e-book dengan berbasis AnyFlip, Bapak Ibu bisa men-share link tersebut ke dalam Google Classroom Bapak Ibu, ke WhatsApp Bapak Ibu, dan lain sebagainya untuk bisa dibaca siswa secara online. Nah, di
Di sini pengguna juga bisa menampilkan flipbook ini ke dalam beberapa format yang dibaca secara offline juga, seperti plugin untuk Joomla, WordPress, maupun Drupal. Nah, berbagai kajian empirik dari berbagai macam literasi ini sudah pernah memakai media berbasis AnyFlip. Ini salah satu contohnya penelitian yang dilakukan oleh Indah di 2021, di mana menggunakan e-book AnyFlip dengan pendekatan kearifan lokal. Ya, ini eksperimennya dilakukan di kelas 5, ya, di SDN 2 Kedungrejo. Hasilnya yaitu kemampuan literasi membaca siswa dengan menggunakan e-book AnyFlip saat pandemi sangat baik di penelitian ini. Lalu yang kedua ada penelitian yang dilakukan Martani di tahun 2020, di mana menggunakan e-book digital AnyFlip dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia setelah dilaksanakan tindakan kelas dengan penerapan digital book AnyFlip di studi kasus kelas 4 SDN Bagusan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Ya. Lalu yang terakhir ini saya membaca dari penelitian Santika dan Sylvia di tahun 2021 tentang penggunaan e-modul berbasis AnyFlip pada pembelajaran sosiologi SMA kelas 10, di mana penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan e-modul berbasis AnyFlip ini efektif dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, dari berbagai macam kajian empirik ini, semoga bisa menambah, istilahnya menambah kepercayaan kita bahwa e-book berbantuan dengan website AnyFlip ini, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan pembelajaran daring maupun meningkatkan hasil belajar siswa Bapak Ibu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nikma atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Riza mengenai tutorial penggunaan aplikasi AnyFlip. Monggo Pak Riza, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Putri. Jadi nanti langsung praktek ya Bapak Ibu. Saya share. Oke, sudah terlihat nggih Bapak Ibu layar Google-nya? Terlihat. Mohon maaf Pak Riza, suaranya agak kecil. Oh, suaranya. Nah, sudah, Oke, sudah. siap-siap. Oke, pertama buka browsernya nggih Bapak Ibu. Bisa pakai Mozilla atau Chrome atau yang lainnya.
Jadi ketikkan di search engine atau mesin pencarian yaitu AnyFlip. Ya. Nanti muncul di paling atas, tinggal diklik aja Bapak Ibu. AnyFlip free flip book maker. Lalu di pojok kanan atas, nah, itu ada tulisan sign up. Nanti Bapak Ibu klik aja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun Google, silakan langsung klik Create with Google. Namun apabila belum, Bapak Ibu bikin dulu ya, membuat akun Google dulu. Lalu setelah itu tinggal diklik. Nanti masukkan passwordnya, karena ini saya sudah pernah login sehingga langsung masuk. Jadi kalau belum, Bapak Ibu nanti akan ada menu pertanyaan apakah akan masuk ke akun ini. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, ya, jadi Bapak Ibu tinggal ngeklik add new book ya, atau tambahkan buku baru. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah menyiapkan file dalam bentuk PDF dulu. Jadi apabila filenya dalam bentuk Word, maka harus di-convert ke PDF. Oke, kita masukkan. Ya, ini add new book-nya dulu. Lalu upload PDF-nya, kita klik. Oke, kalau sudah ketemu bukunya, lalu kita upload. Jangan lupa untuk memberi nama bukunya, ya, Bapak Ibu. Misalkan kalau saya ini buku ajar statistik. Lalu ini ada batasan maksimal filenya nih Bapak Ibu. Jadi maksimal ukuran filenya 150 MB. Ya, kemarin kenapa kami batasi 50 agar proses uploadnya ini tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. Karena kalau terlalu besar ya ini juga memakan waktu. Oke, ini sudah terupload. Nah, lalu langkah berikutnya ini template, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih berbagai macam template, ya, sesuai dengan yang ya keinginan Bapak Ibu ya. Mau tampilan warna yang cerah, yang kalem, ya monggo silakan, boleh dipilih. Ya, advance ini untuk yang pro ini Bapak Ibu. Karena kita yang free, jadi ya pakai yang biasa aja. Kalau sudah, kita save and close. Ya, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara share-nya? Ya, ini tinggal klik share ini. Ya, ada dua metode, menggunakan QR code ataukah link ini. Nah, link ini bisa Bapak Ibu share melalui WA atau medsos yang lainnya. Ya, tinggal diklik, misalkan. Kita bisa share ke misalnya grup latihan ya. Oke, silakan Bapak Ibu coba diklik di grup WA-nya. Bisa diklik apa enggak ini? Ya.
Nanti kalau di laptop seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di HP itu tampilannya langsung jadi 2. Nah, seperti ini. Langsung 2 halaman, 2 halaman. Ya. Kelebihannya ini tidak perlu kita download Bapak Ibu. Jadi filenya lebih kecil ya, yang penting terkoneksi dengan internet itu aja. Karena sekarang ini kan pembelajarannya daring, Bapak serba menggunakan internet, dan insya Allah ini kecil bandwidth-nya. Ya, seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ada Pak Risa. Tadi milihnya itu Ya, yang perlu free. diulang mungkin. Ya. Ya. Yang free ya? Yang free, nggih, yang free, Pak. Itu kan Anyflip free, Flip Bookmaker gitu ya? PDF. Ya. Oh, nggih. Dicari di Google. Sudah Anyflip, ini. gitu aja langsung muncul paling atas. Oh iya, sudah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa sharing dan diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada Bapak Ibu guru peserta yang ingin langsung mencoba dan nantinya akan dipandu oleh Pak Riza selaku narsum tutorial penggunaan aplikasi Anyflip. Monggo, siapa yang berkenan untuk mencoba langsung dan kita belajar bersama. Jadi nanti Bapak Ibu peserta yang berkenan bisa share screen, kemudian nanti bisa diutek-utek aplikasi Anyflip-nya tersebut dengan mengupload bahan ajar yang telah Bapak Ibu miliki, terserah itu mungkin modul atau yang lainnya. Silakan, Bapak Ibu ada yang bersedia untuk sharing, mencoba ini? Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Siti Khadijah. Iya Pak. Silakan. Pak Riza kayaknya pernah lihat deh. Iya, masih soalnya Pak Riza ya. Oh iya, masih saya. Ya, Pak. Langsung di-share aja toh, Pak. Iya. Ya? Langsung di-share aja kalau ya, langsung share screen bisa kok. Share-nya di mana, Pak? Di ini. Share screen aja. Iya. Oke, hasilnya ya, Pak ya. Bentar, Pak. Share screen. Ini, seperti ini ya Pak, hasilnya. Ini saya sudah, apa ya, terakhir save dan apa gitu kalau nggak salah. Nah, langsung kemudian, ya. Coba kita mulai dari awal dulu. Oh, dari awal. Ya, dari bentar, Pak Riza. buka Google dulu. Buka Google dulu, oke ya Pak. Ya, mungkin saya ulangi ya, kalau gitu ya Pak ya. Oke. Saya ulang. Jadi, coba logout dulu. Ini di logout aja. Oh, di logout dulu. Share screen-nya di logout dulu? Enggak, filenya. Filenya, oke. Tampilannya ini. Di pojok kanan atas, ya itu logout dulu. Yang ini, Pak. Bapak Ibu yang lain tahu prosesnya juga. Ini logout dulu. Ya. Saya logout, kemudian. Buka Google dulu. Buka Google. Buka Google. Oke. Google. Ya. Saya ketik Anyflip. Anyflip. Nah, keluar yang paling atas ini Anyflip free. Ya, yang paling atas. Itu klik. Ya. Setelah itu, karena saya tadi sudah sign up, jadi saya sign in ya Pak.
Nggak apa-apa, tetap sign Oh, up. sign up aja. Oke, saya masuk ke sign up. Sign up, nanti Create masuk with Google. lewat Google ya. Biar gampang ya Pak ya. Ya. Maaf Pak, loadingnya agak lama Pak. Ya, enggak apa-apa. Sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kemudian saya add new Add book. new book. Ya. Add new book. Setelah itu Upload file PDF-nya. upload your PDF. Saya masuk ke ini Pak, untuk benefit. Ya. Sambil menunggu, ini Ya. bisa mengetikkan title, Oh ya, oke. judul, sama deskripsi bukunya tentang apa. Ya Pak. Bahan ajar pendapatan nasional. Bahan ajar KD 3.1. Ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan kata kunci atau keyword, boleh Ini ya Pak. diisikan. Pendapatan Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. nasional. Jadi Pak, kategori bisa diisi? Bisa, itu buku ya. Oh, buku, oke. Buku yang bawah Edukatif. itu, edukatif itu. Ya. Lalu ini, apakah peserta diizinkan mendownload PDF atau enggak? Ya, kalau diizinkan ya klik allow, kalau enggak ya dikosongi tabel klik allow-nya itu. Yang mana Pak? Yang bawahnya kategori. Yang bawahnya kan, oh ini ya Pak ya. Ya, All jadi kalau readers itu to kan download PDF. all reader to Mohon download. maaf suaranya Pak Riza kecil Pak. Halo, halo. Ini sudah maksimal ini volumenya. Memang Pak Riza suaranya kan lemah lembut ya Pak ya. Oke, kalau sudah save and close ya. Iya. Kalau yang template-template tadi itu Pak. Oh ya, template diklik boleh Ya. kalau mau ganti. Ya, itu ada banyak, silakan dipilih. Terserah. Itu pengaruhnya nanti kemana Pak? Setelah Ke template-template. background belakangnya. Oh begitu. Sebentar. Misalkan yang ini. Jadi ke background belakangnya. Ya, Oh iya, iya Pak. Seperti ini ya Pak ya. ya seperti itu. Oke. Setelah Sudah, itu klik save and close. Ya, ya Pak. Ya, Yang kedua tadi. ini hasilnya kalau mau bisa Di-share. di-share tanda segitiga ini ya, share. Ya, share. Ya, Yang ini ya Pak ya. linknya Share-nya. ini di copy. Nah, Ya. boleh di-share. Copy. Kemudian saya kirimkan ke, nggak usah dikirim ya Pak. Ya, boleh di grup itu, boleh di. Saya kirim ke grup. Oke, sudah selesai Pak Riza. Ya, oke, sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah Benar, bisa keluar screen mencoba? Ini ada yang bertanya, Bu Dwi Gayanti mengangkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan, Bu Dwi Gayanti? Bu Dwi, ini angkat tangan bertanya atau lupa Say mengeklik? hello. Atau say hello? Oh, mau coba. Mau mencoba. Monggo, monggo. Ini Bu Bisa share Siti. screen. Ini saya gimana Pak? Ini Close ya. di close ini ya Pak ya. Share screen-nya Oke. di- Ya Pak. Close dulu. Sudah close Pak? Belum. Belum, masih ada ini. Masih ada. Oke, sudah. Silakan Bu Dwi. Bisa share screen?
Pak Reza, keywordnya diisi apa Pak Reza? Tentang buku itu, Pak. Jadi bukunya isinya tentang apa? Misalkan materi tentang permintaan, penawaran, atau apa. Ya, silakan. Jadi terkait isi dari bukunya. Oke ya, diklik dan flipnya. Silakan. Masuk Create with Google. Ya, add new book. Oke, silakan di-upload dulu filenya sambil menunggu nanti bisa mengisi judul. Ya, mungkin judulnya Ibu Dwi bisa diganti yang lebih panjang. Tentang apa isinya? Ya, mungkin template-nya juga kalau tidak mau default boleh memilih. Template. Template-nya itu yang atas ya, sebelahnya book info. Nah, itu ada banyak, boleh silakan dipilih. Yang mau biru, yang hijau ya. Hijau daun boleh, hijau langit. Ya, kalau sudah shift ya. Save and close itu. Ya, itu. Ya, silakan di close ya. Oke, yang tidak kalah penting cover nih Bapak Ibu. Jadi cover itu kan membuat menarik kan. Jadi kalau bisa dibuat cover yang menarik. Lalu bagian isi juga. Bagian isi kalau Bapak Ibu menginginkan gambar, diupayakan itu pakai gambar yang free. Kadang kalau kita ngambil di Google kan ada yang berbayar atau yang berlisensi. Yaitu yang beberapa tidak diperkenankan. Oke, sudah Bu Dwi. Mungkin di stop share screen-nya. Pak Riza, ini ada pertanyaan. Tadi ada Bu Rizka. Saya mau bertanya. Ya. Bu Rizka, monggo. Buku yang diupload bagus sekali, Pak Riza. Iya, terima kasih Bu. Bu Rizka mau bertanya. Iya, ini Bu Rizka mau bertanya. Oke, silakan Bu kalau bertanya. Nih, Bapak. Baik, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini buku yang diupload sangat bagus sekali, Pak. Gimana itu bikinnya? Saya soalnya belum pernah bikin yang kayak gitu.
Biasa-biasa aja, Kan hitam 1 tahun, Bu. putih. Nggih, nggih. Monokrom. Alhamdulillah. Yaitu buku hasil penelitian kami, Bu. Ya, jadi kami dapat hibah penelitian untuk membuat buku ajar. Makanya buku ajar yang kami buat ya harus bagus dan semenarik mungkin, seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah itu desainnya juga dibantu mahasiswa, Bu. Jadi yang mendesain warna, gambar, itu kan mahasiswa lebih kreatif, Bu. Jadi mereka yang membuat gambar seperti ini, lah ini kan nyarinya di free pick namanya, Bu. Kalau kami kan terima jadi, kalau mereka kan bikin sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa cari di Google. Jadi Google-nya jangan langsung gambarnya, tapi free, FREE ya, free bebas, pick, Oh, PIK. iya Pak. Lalu diklik. Nah, nanti tinggal silakan Bapak Ibu ingin gambar seperti apa. Ya, di sini kalau umum, tapi kalau mau khusus tentang ekonomi, tinggal diklik ekonomi. Ya, nanti ini gambar yang berhubungan dengan gambar ekonomi. Ya, ada macam-macam. Ya, silakan boleh diambil, ini semuanya free, di sini free pick ya. Jadi tanpa ada lisensi. Jadi kalau di Google biasa kan Bapak Ibu kadang ada copyright-nya, istilahnya copyright-nya itu kita tidak boleh memakai itu untuk komersil. Seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu Rizka. Bu Rizka, ada ini Bu Pak Anis, ya? Effendi. Bu Ain. Bu Pak Anis, Effendi angkat tangan. bertanya Pak Effendi dulu, guys. di kolom chat, template dan berfungsi kenapa ya Pak? Maksudnya fungsi template atau bagaimana ini Pak Effendi? Ya. Pak Effendi, apakah ada? Mungkin tanya template-nya ya, atau fungsi dari template. Fungsi dari template mungkin Pak pertanyaannya. Template itu hanya untuk tampilan belakang buku kita, Bapak Ibu. Jadi kalau tampilannya Oh, sudah bisa Pak. Mungkin tadi Pak Effendi belum berfungsi. Mungkin. Oh, belum berfungsi. Mungkin. Nah, template-nya tadi belum berfungsi. Kenapa ya Pak? Sekarang sudah bisa. Oh iya, iya. Loading Bapak Ibu. Jadi memang karena tergantung internetnya. Kalau jaringannya sedang bagus ya cepat tampil. Yeah. Selanjutnya ini ada Bu Ainis nih, angkat tangan, raise hand. Ya, Bu Ainis. Mau mencoba mungkin Pak? Saya mau tanya Pak. Ya, mau tanya, silakan. Kan itu dari PDF langsung jadi Anyflip yang kayak buku itu ya Pak ya. Ya. Nanti di dalam tampilan buku itu apakah bisa diselipkan link, misalnya link video atau link soal lainnya gitu Pak? Iya, sebenarnya bisa Bu. Hanya saja itu fiturnya di Pro. Dan Pro itu harus berbayar. Kalau di fiturnya yang free, itu hanya kita bisa upload file PDF-nya saja. Seperti itu, Bu. Oh, berarti yang free itu nggak bisa insert link gitu, nggak bisa ya Pak ya? Ya, kebetulan untuk aplikasi atau Anyflip ini tidak bisa yang free. Ya, tapi kalau di aplikasi yang lain itu bisa. Ya, itu nanti ada pelatihan sendiri, Bu. Kali ini makanya kita pilihkan yang paling sederhana, Bapak Ibu, biar tidak menyulitkan. Intinya bagaimana sih membaca PDF itu yang nyaman, yang bisa dibolak-balik kayak buku. Nah, intinya kan gitu. Jadi Anyflip itu kan kita baca buku tapi dalam bentuk online atau e-book. Ya, seperti itu. Jadi kalau hanya PDF biasa kan ya gitu aja, hanya di atas bawah gitu. Tapi kalau Anyflip ini bisa ke samping. Jadi seperti seolah kita membaca buku tapi virtual. Seperti itu. Ya, memang kelemahannya kalau yang free ini tidak bisa kita memasukkan video. Ya, tapi kalau yang berbayar
ya kita bisa memasukkan video di sana atau audio juga bisa. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, makasih Bu Ainis. Saya Pak Risa. Silakan Pak Zainal. Nggih. Silakan, monggo Pak Zainal. Oke. Bagaimana Pak? Kalau tadi Sudah yang free kan mencoba? ada keterbatasan. Iya, betul. Nah, kalau yang berbayar sampai berapa, Pak? Kalau yang berbayar Atau nyarinya gimana gitu ya? di situ langsung Pak, di webnya. Oh, nggih. Oke. Nah. Yang advance itu tadi sepertinya Pak Riza ya, klik yang pro. Iya, klik Oke, upgrade oke. ini. Nanti Free kan account. ketahuan berapa dolar kan gitu ya. Sebentar, saya share. Oke, ya, Pak. siap. Sambil lalu Bapak Ibu peserta pelatihan. Nah, ini, Jadi Bapak, tadi sudah ada peserta. Oh ini. iya. Ini Berapa kalau itu, Pak per Rizky? bulan $12 ya. 12. Oh, per bulan. Ada Oh. yang per tahun. Ya karena mereka kan jualan ini. Nggih. Per tahun 83. 83 kali. 999 Iya. Pak, lumayan mahal ini. Iya, beres. Yang pro biasa ini 149. Ya tinggal Keyword sama, mengalihkan. maaf mau nanya, Gigi, silakan. keyword sama kategori diisi apa ini Pak Riza? Keyword sama kategori, kalau keywordnya itu buku ibu itu tentang apa isinya. Oh, gitu. Jadi kata kunci kalau peserta didik atau orang lain mencari itu gampang. Biasanya di Google kan dicari. Misalkan tentang ekonomi pembangunan atau tentang permintaan, penawaran. Nah, nanti list pertama kali yang di atas yang muncul itu ya bukunya ibu. Kalau kategori itu terkait ada tadi kan pendidikan, ada tentang keuangan ya dan macam-macam ya. Jadi kalau orang nyari list, misalkan saya nyari tentang pendidikan atau tentang ekonomi, langsung buku tentang ekonomi itu yang paling di atas. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Langsung save and close ya Pak ya? Ya, langsung klik Ya, save and betul. close, nanti otomatis sudah tersimpan di softwarenya ini atau di aplikasinya. Nah ini Bapak Ibu tadi kan sudah banyak yang mencoba dan sudah berhasil. Sangat mudah kan? Jadi ini sudah bisa untuk pengumpulan tugas. Nah, output dari pelatihan ini nanti sekarang akan saya share untuk link pengumpulan tugasnya di mana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan link tugasnya di situ. Nah, itu Bapak Ibu perlu dilengkapi untuk covernya, jadi buku ajar apa, kemudian namanya siapa, seperti itu. Karena saya lihat ini masih langsung bab 1 mengenai ini, belum ada covernya, seperti itu. Jadi, mohon dilengkapi untuk covernya terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugasnya pada link yang telah saya berikan di grup. Oke, Bapak Ibu ini sudah bisa membuat file dalam bentuk PDF apa belum ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah nggih? Pakai yang kalau saya pakai iLove PDF itu Pak. Oke. Pakai convert to PDF. Boleh. Jadi ada banyak sekali software. Bahkan sekarang ini kalau Bapak Ibu ngeklik di Google gitu ya, convert PDF itu kan langsung muncul nggih. Nah, tapi kalau Bapak Ibu filenya misalkan ini dari Word ya, tinggal klik save, bisa save as ya. Misalkan ya di sini, ya ini save as PDF. Ya, ini nanti langsung otomatis sudah jadi PDF ya. Kebetulan ini saya pakai Nitro, jadi Nitro ini sangat praktis ya Bapak Ibu. Ya, jadi bisa di-convert PDF, Word, PowerPoint, image, dan yang lainnya. Nah ini karena cuma satu halaman, ya ini sudah jadi. Lalu kalau bikin cover, juga gitu Bapak Ibu. Misalkan kita tadi
Ya, ambil gambarnya dari sini ya. Repeat. Misalkan tentang ekonomi. Ya, ini langsung saja kita download gambar yang sesuai. Misalkan tentang pohon uang ini ya. Kita klik gambarnya dulu. Nah, ini klik download Bapak Ibu. Dapat belum ya? Oke, ini save ini ya. Biasanya ada atributnya, memang agak lama. Kalau ingin cepat klik kanan, save image as. Ya, tadi ini flip. Nah. Lalu kita tinggal masukkan saja. Jadi kalau di sini tuh bisa di-combine, di-edit, add image, gambar, tadi namanya apa ya? Dan namanya banyak ini. Ekonomi, nggak apa-apa lah, kita yang penting ada ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Nah, karena gambarnya kecil ini pecah, tapi kalau gambarnya besar ya ini tidak pecah. Pak Riza, mohon maaf Pak Riza, suaranya mungkin agak lebih besar lagi. Siap-siap. Ini karena gambarnya kecil ya, jadi ditarik pecah. Tapi kalau gambarnya ini besar, ya insya Allah ini tidak pecah ya, Bapak Ibu. Cara kedua sebenarnya juga bisa Bapak Ibu dari bentar, saya stop dulu. Dari PowerPoint Bapak Ibu. Jadi kalau dari PPT ini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan desainnya aja. Oh, belum terlihat ya. Jadi Bapak Ibu format ini ukurannya ya. Jadi pakai portrait ya. Lalu tinggal memasukkan gambar yang telah di-download tadi. Set picture. Tadi namanya apa ya? Gambar ekonomi. Oke, kita pakai background aja ya. Mungkin ini. Nah, ini yang kita jadikan cover ya. Kita tambahkan karena masih ada ruang yang kosong. Ya.
Jadi silakan nanti tinggal kreasinya Bapak Ibu ya. Tinggal di crop aja. Ya, kalau sudah ya Bapak Ibu ini tinggal di save as. Save as to PDF. Ya, tinggal pilihannya di sini PDF atau JPEG. Ya, boleh. Ya, kalau sudah, ya ini. Sudah jadi cover ini Bapak Ibu. Jadi cukup mudah, tinggal Bapak Ibu menambahkan ya. Jadi ini tadi juga dikasih namanya juga bisa insert, save. Nah, di sini misalkan penulisnya Pak Zainal Arifin. Ya. Nah, ini jadi penulis bukunya. Misalkan covernya, ukuran hurufnya diperbesar boleh. Atau warnanya dikasih yang cerah ya. Oh, ini tak malah gelap ini. Kuning. Wah, ya. Biar menyala. Nah, sudah jadi cover ini. Ya, tergantung gambarnya nanti pilih yang bagus nih Bapak Ibu. Oke, mungkin itu kalau cara membuat covernya. Kalau mau yang lebih ilustratif ya pakai cover ini vektor ya namanya, gambar vektor. Itu bisa diedit di Corel Draw atau Photoshop ya. Bagi yang suka aplikasi boleh nanti dipilih di sana. Kalau enggak mau milih gambar yang sudah jadi aja ya sudah, tinggal diklik di vektor, gambar yang sudah jadi silakan diambil. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ditanyakan. Berarti untuk membuat cover itu kita harus pakai PPT Pak ya, buka PPT. Salah satunya, Ibu. Jadi tidak harus pakai PPT. Bisa dari Word tadi masukkan gambar. Atau kalau mau langsung di PDF juga boleh. Ya. Seperti itu. Itu alternatifnya. Jadi kalau paling mudah itu ya di PowerPoint. Jadi save as to PDF. Nanti kan Bapak Ibu bisa memberi nama, ya, judul bukunya, nama Bapak Ibu di covernya seperti itu. Ada lagi webnya pixabay.com ya. Nanti kita share di grup ya Bapak Ibu cara membuat covernya. Jadi website gratis untuk download gambar-gambar. Yang lain silakan Bapak Ibu. Dari Pak Rofi'i, Alhamdulillah saya sudah bisa menggunakan AnyFlip. Ternyata tadi malam baru dapat dari Kemendikbud untuk semua mapel dan bacanya membuka ke samping. Ternyata hari ini baru bisa saya proses membuatnya. Terima kasih Bapak Riza Yunisa. Sama-sama Pak. Oke. Untuk pengumpulan bisa maksimal 2 minggu dari hari ini, jadi Bapak Ibu. Jadi sampai tanggal 9 Agustus maksimal. Untuk pengumpulan tugasnya nanti di link yang telah saya berikan di grup. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi presensi yang sudah di-share. Presensi untuk acara hari ini sambil lalu. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Rofi'i ini pertama tadi ini untuk Bu Retno sepertinya. Untuk media bentuk kartu atau flannel graph bisa diberikan contoh Ibu mungkin seperti apa? Baik,
Pak Rufi'i. Untuk terkait dari flanel grab tadi ya, karena dari namanya flanel, jadi itu medianya itu bahannya berasal dari kain flanel yang tipis gitu. Mungkin di SD, SMP, waktu kerajinan sering membuat itu ya, flanel itu kita bentuk seperti menyerupai simbol atau karakter tertentu. Nah, biasanya kalau untuk flanel ini lebih cenderung untuk materi, misalnya kalau ekonomi menjelaskan tentang misalnya tahapan perekonomian dua sektor. Nah, itu kan bisa gambarnya bisa dipindah-pindah. Mungkin ya. saya bisa share screen ya, contoh. Siap, ya, contohnya, Bu. Oke. Nah, ini. Apa sampun terlihat, Bu Putri dan Pak Rufi'i? Oke, sudah terlihat, Ibu. Sudah terlihat. Sebentar, ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa variatif, Bapak. Cuma karena namanya flanel, itu berarti banyak dari kain flanel seperti itu yang tipis itu ya. Di tempat kerajinan bisa kita dapatkan. Nah, ini kita tempel-tempelkan di papan seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini kan sebagai variasi media itu mungkin lebih menarik karena kain flanel itu sendiri juga macam-macam warnanya dan mudah untuk digunting atau dibentuk apapun. Nah, contohnya kalau ekonomi bisa untuk circular flow tadi dari RTK, RTP. Nah, alirannya bagaimana itu kan kalau siswa mungkin diminta untuk pindah-pindah kan agak seneng gitu ya Pak, termotivasi siap, atau menarik. menarik. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, sami-sami. Sampun, Bu Putri? Sampun, mungkin ada. Oh, presensi tidak bisa ya? Tunggu sebentar. Settingannya aja, Bu, dibuat. Iya, settingannya ya. Bisa mengakses. Saya setting dulu untuk presensi. Mungkin sambil lalu menunggu ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Oh iya, betul settingannya. Monggo, untuk presensi dicoba kembali Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Sudah bisa atau belum? Bu Putri, Bu Siti Khotijah itu kayaknya mau menanyakan sesuatu. Oh, Bu Siti. Monggo, monggo. Ya, mau tanya sedikit Pak Riza, Bu Retno. Sebenarnya mau tanya ini, pengumpulan tugas atau pembuatan tugas untuk akuntansi, Bu. Kalau untuk ekonomi kan, kalau
untuk ekonomi kan biasanya nggak se, apa ya, spesifik akuntansi gitu ya Bu, pengumpulan tugasnya. Mungkin dari Bu Retno, Bu Nikma, Pak Riza ini bisa share biasanya pengumpulan tugas akuntansi kalau di sana biasanya apa Bu medianya? Monggo, silakan Pak Risa, Bu Nikma, atau Bu Eni. Yang ditanyakan apa? Tugasnya Medianya Pak, atau media. medianya? Ya, media pengumpulannya. Media pengumpulan. Ya. Kalau pengumpulannya biasanya di-share pakai Google Drive. Anak-anak. Google apa Pak? Google Drive. Oh. Karena filenya kan biasanya besar. Ya, betul. Ya, jadi kalau Google Drive itu kan kita bisa setting maksimal bisa 1 MB, 10 MB, bahkan sampai 1 giga ya. Tergantung kita settingnya seperti itu. Ya Pak, oke Pak. Terima kasih Pak Riza. Coba nanti saya terapkan Pak. Nah, ya bikin ini aja Google Form, nanti suruh ngisi anaknya. Ya Google Form sudah Pak, sudah pernah coba. Cuman sepertinya untuk pemahamannya kalau Google Form kurang efektif di saya Pak. Oh, kurang efektif. Iya. Ya. Selama ini Bu Siti sudah pakai Classroom apa belum? Sudah pakai Classroom. Pengumpulannya nanti pemberian soalnya melalui Google Form. Jadi kalau untuk akuntansi saya biasanya misalkan analisis transaksi gitu Pak, sudah tinggal klik gitu siswanya. Jadi ketika saya koreksi manual, ternyata mereka belum sepaham saat langsung ngeklik gitu Bu. Praktek kan ya? Ya, karena praktek kan Pak. Jadi Ya. saya coba setelah melihat buku tugas manualnya, ternyata jawaban antara buku tugas dan buku tugas manual dengan di Google Form-nya berbeda. Jadi iya, ya itu yang membuat agak susah ya Pak. Coba nanti saya terapkan Google Drive aja Pak. Terima kasih ya Pak Riza. Kan media untuk mengumpulkannya loh. Iya. Untuk menjelaskan. Enggak, mengumpulkan tugasnya itu Pak. Iya. Oke, yang lain Bapak Ibu masih ada? Oh, Mbak Titi ngajar akuntansi ya? Kalau sekarang kan kurikulumnya kelas 3 itu akuntansi Pak. Jadi Iya. akuntansi juga. Akuntansi juga ya. Makro mikro kelas 1 kan kelas 2 Pak. Iya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Mungkin ada info-info S2 Pak Riza, Bu Nikma. Kemarin ada beasiswa. Duh. S2 loh. Wah. Saya belum mencoba itu Pak. Oh, tahun depan insya Allah ya Pak. Biasanya dari kementerian ada juga kok. Kemarin kan beasiswa dari UNESA sendiri untuk alumni. Wah, saya ketinggalan ini Pak. Yang dari Kemdikbud biasanya ada, guru itu ada biasanya. Coba nanti saya tanya-tanya Bu Nikma aja. Sering-sering buka websitenya aja. Oh siap. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain masih ada yang ditanyakan. Untuk presensi sudah bisa dibuka, Nje. Mohon maaf tadi masih loading untuk membuka settingannya. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi presensi kehadiran beserta angket kuesioner. Bentar, di-share. Monggo Bapak Ibu untuk meng-on-kan kameranya nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Kita foto bersama untuk dokumentasi acara pelatihan pada hari ini.
Mbak Asmaul minta tolong ya didokumentasikan ya Mbak Asmaul. Oh, Mbak Asmaul sinyal buruk. Bu Heni minta tolong. Sudah di-capture Bu Heni? Oke, sudah. Sudah sepertinya, Bu. Benar, masih di yang pertama, di halaman pertama. Ya. Sebentar ya. Oke, untuk yang halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, ya. Sudah Bu Putri. Ya, terima kasih Bu Heni. Baik, untuk penyampaian materi serta diskusi tanya jawab pada hari ini sudah selesai, J. Sangat mudah untuk menggunakan aplikasi AnyFlip dalam penyusunan e-book sebagai bahan ajar bagi Bapak Ibu guru peserta pelatihan pada hari ini. Sudah mengisi presensi kehadiran semua, J, beserta angket. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, J, terima kasih. Engki, matur sakalangkong. Saya asli Bangkalan, Bapak Ibu. Angketnya di-share di grup, di grup Pak Effendi. Atau Mbak Asmaul minta tolong di-share di kolom chat juga boleh. Ini Pak Effendi. Ini sudah bisa live, Bu? Sudah bisa live? Belum, saya tutup dulu. Saya tutup dulu, Nje. Maaf, Bu. Ini, Nje, Pak Effendi masih bertanya angketnya. Ada di grup, Bapak. Di grup, Nje. Nah, itu sudah dikirimkan di kolom chat untuk angket, absen. Nanti untuk pengumpulan tugas, Bapak Ibu juga dikumpulkan di link yang sudah saya berikan. Terima kasih kembali Pak Effendi. Baik, sudah semua nih Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Oke. Oke, baik. Kalau begitu, dengan demikian selesailah rangkaian acara pelatihan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator beserta panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pelatihan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kacang epolong dalam tanah, asan jing tomat bernana merah. Mator sakalangkong kasetejena salalopot nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya di lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya pada hari ini dalam mengikuti acara ini. Terima kasih Pak Zainal, Bapak Ibu. Khususnya Pak Zainal ya. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Share ilmunya, semoga barokah. Sama-sama. Pak Rofi ini guru saya dulu. Oh iya. Oh iya. Saya alumni Semansaba dulu. Sudah bisa live ya, Bu? Sudah, boleh. Boleh. Ya, Toren. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Ibu.